Kekecewaan Junimart diungkapkan saat menggelar rakor bersama di salah satu hotel di Papua Selatan pada Kamis malam lalu. Wakil Ketua Komisi 2 ini mengatakan bahwa kunjungan ke Papua Selatan merupakan satu di antara dua DOB yang mengecewakan. Pasalnya, dirinya melihat tak ada satupun progres pembangunan yang berlangsung di daerah otonomi baru Papua Selatan. Junimart menyebut, tujuan kedatangan rombongan Komisi 2 ke Papua Selatan untuk melihat progres pembangunan. Namun, pemerintah Papua Selatan tidak memperlihatkan progres di lapangan dan hanya menyajikan dokumentasi kegiatan saja. Melihat kondisi ini, Komisi 2 DPR RI pesimis jika pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru bisa berjalan sesuai target. Tidak merasa hormat. Ini DOB kedua yang saya sangat kecewa. DOB kedua yang saya sangat kecewa. Kita berbicara tentang percepatan pembangunan. Apa yang percepatan, Pak? Gak ada pembangunan, Pak. Ini menjadi koreksi kepada kita semua. Menjadi tanggung jawab dari Saudara Wamen, Pak Mendagri. Karena beliau kan ketua tim, kalau nggak salah ya, asistensi. Saya nggak tahu, ini para PJ ini melaporkan ke Wakil Menteri mengenai kerja mereka. Kalau saya membaca ini bercerita tentang dokumentasi. Kita mau hasil kerja, bukan dokumentasi. Jadi apa kerja PJ selama ini? Maka kami di Komisi 2 selalu mengatakan supaya Mendagri itu, supaya Kemendagri mengevaluasi per 3 bulan semua PJ tanpa kecuali. Ini perlu kami katakan. Kami bersemangat bagaimana supaya Papua yang kita cintai ini bisa betul-betul menikmati kemerdekaan, bisa betul-betul mendapatkan pemerataan pembangunan. Berbulan-bulan kami rapat mengenai pemekaran ini. Tapi kan hasilnya sekarang begini. Dari 4 DOB, ini kali kedua saya kecewa. Kunjungan terakhir. Jadi kami tidak mau membaca dokumentasinya begini. Kami perlu realisasinya, Pak. Tolong di garis bawah. Realisasinya bagaimana? Terus terang, saya pesimis tahun depan ini sudah bisa terbangun. Saya pesimis. Komisi 2 DPR menyarankan agar pemerintah lebih gencar melakukan komunikasi bersama Wamendagri untuk percepatan pembangunan di Papua Selatan. Di kesempatan sama, pejabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melakukan sejumlah progres pembangunan di wilayah pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Sejumlah progres yang dilakukan adalah perbaikan jalan menuju lokasi pusat pemerintahan Papua Selatan, serta pembangunan instalasi air. Selain itu, Apollo juga memaparkan segala proses yang telah dilakukan dan mengatakan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan siap untuk dikerjakan. Ini jalur yang di utara ini sebenarnya tadi tidak kita lewati karena di situ sedang dilakukan perbaikan. Tadi kita lewat Tugu LB Murdani di bagian bawah. Itu tadi terasa agak panjang dan agak jauh karena memang melewati permukiman satuan-satuan lokasi transmigrasi, sehingga garisnya menjadi lebih panjang. Bisa juga capai lewat Kumge, lewat pantai, dan jaraknya kurang lebih 60 km dan bisa kita capai dalam waktu kurang lebih 1 jam. Iya, yang harus kita lengkapi, yang pertama itu penetapan lokasi. Ini sudah selesai, kemudian yang kedua pembebasan tanah juga sudah selesai 100%.
baik pelepasan alat maupun sertifikatnya sudah selesai, dan pelimpahan asetnya sudah kita BAST atau berita acara serah terima aset. Kemudian surat pernyataan serah terima dan sertifikat juga sudah lengkap. Kemudian master plan juga sudah selesai, basic design juga sudah selesai, KKPR atau kesesuaian pemanfaatan ruang juga sudah selesai dengan RDTR Kabupaten. Visibility study juga sudah selesai, dokumen AMDAL juga sudah selesai, dan rencana anggaran wilayah dari APBN dan APBD juga sudah selesai, sehingga di dalam SIPD dan OSS sudah dinyatakan readiness criteria Provinsi Papua Selatan sudah lengkap dan siap untuk dilakukan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan PTN Salok. Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan bahwa hasil dari kunjungan kerja di Papua Selatan dan 3 DOB lainnya, segala masukan dari Komisi 2 akan menjadi catatan dalam melakukan percepatan di seluruh DOB di wilayah Papua. Disampaikan kepada kami akan menjadi catatan dan masukan buat kami untuk akan segera melakukan perbaikan dan koreksi buat kami untuk mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di DOB. Sekali lagi, kalau sekiranya terdapat kekurangan dari kunjungan perjalanan kali ini, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Kami akan terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dan KL-KL yang lain terkait dengan percepatan pembangunan di 4 DOB, sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang 14, 15, 16 dan Undang-Undang 29 ini bisa dapat terlaksana dengan baik. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.